Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, kalian tahu gak nih, pertanggal 28 Maret kemarin, tim produksi One Piece menyajikan beberapa informasi penting yang mereka sampaikan melalui official akun YouTube One Piece. Eits, tenang, bagi para bangkotan yang kemarin ketinggalan live-nya, gak usah bingung ya. Berikut ini udah Mr. K siapkan khusus beberapa rangkuman informasi yang bisa aku infokan kepada kalian semua. So, informasi apa aja kah itu? Let's go! Jadi informasi dan berita yang disampaikan kurang lebih ada 4 poin pembahasan. Pertama, terkait anime dan manga. Lalu informasi kedua, menyampaikan kabar terupdate mengenai serial live action One Piece yang tengah dalam tahap produksi. Lalu ketiga, informasi terbaru mengenai movie One Piece Red. Dan yang terakhir tentang official game One Piece. Kita coba bahas satu-satu aja dulu. Number 1, information of original manga and anime. Pertama, terkait anime dan manga, kabar dibuka dengan menyinggung kembali cover art volume terbaru yakni volume 102. Sorotan khusus bisa kita lihat di sini mulai dari api biru yang menyelimuti jurus andalan Sanji, Naga Momo, aksi Kaido, Zoro, Luffy, serta Queen dan yang sempat kita tunggu-tunggu di beberapa chapter silam, wajah asli King benar-benar digambarkan jelas pada cover art manga volume 102 ini guys. Next, kabar terbaru juga datang soal penayangan anime. Sayangnya melalui live stream tersebut gak diumumkan kapan episode anime terbaru One Piece bisa tayang kembali. Sepertinya kita harus sabar menunggu lagi. Yang pasti salah satu platform resmi Netflix mengumumkan mereka telah menyiarkan 3 film One Piece. Ketiga film tersebut adalah One Piece Episode of Alabasta, lalu ada One Piece Episode of Chopper The Miracle Winter of Cherry Blossom, dan terakhir ada One Piece Strong Ball. Ketiga film tadi telah tayang di Netflix pada 15 Maret lalu. Selain ketiga film tadi, Arc Alabasta juga direncanakan bakal tayang nih di Netflix, tepatnya di tanggal 22 Mei mendatang bagi streaming area di wilayah Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan beberapa wilayah Amerika Latin seperti Brazil. Makin dimanjakan ya para fans One Piece dari seluruh pelosok dunia. Semoga ini menjadi pertanda baik bahwa anime legal termasuk One Piece akan semakin mudah untuk diakses. Number 2, live action information. Oke, poin pembahasan soal informasi manga dan anime cuma sampai situ aja tadi. Sekarang kita menuju ke poin selanjutnya mengenai kabar terbaru perihal One Piece live action series yang masih diproduksi oleh Netflix. Guys, beberapa waktu kemarin kita udah semakin ditunjukkan nama-nama cast yang akan mengisi para karakter nantinya. Selain SHP Crew yang emang udah diberitahu sejak awal, ada juga tambahan beberapa cast karakter lainnya yang pernah kita bahas, mulai dari karakter Koby, Alvida, Helmeppo, Arlong, hingga Garp. Nah, informasi spesial yang disajikan pada livestream by official akun YouTube One Piece kemarin, yang mana mereka mengumumkan nama cast terbaru untuk karakter super duper rahasia, yaitu Jackie alias Akagami no Shanks. Jujur ya, Mr. K ngikutin Jackie, cuman ngikutin hype yang mungkin pernah nonton di Spectrum. Karena jujur aja Rek, Mr. K gak pernah mudeng meme Jackie. Selama Mr. K hidup, I watch One Piece di RCTI sama Global TV. Selain itu gak pernah nonton yang lain lah. Jadi keep santuy aja, oke? Lanjut, sosok ikonik yang selalu jadi pembicaraan para fans One Piece ini ya, diperankan oleh aktor bernama Peter Gadiot yang berasal dari Inggris, serta mempunyai darah keturunan Belanda dan Meksiko. Buat kalian yang mungkin agak asing dengan nama Peter Gadiot ini, bisa kalian saksikan sendiri aksi-aksinya di beberapa serial TV dan film. Misalnya di serial Yellow Jacket, Doi berperan sebagai Adam, atau di TV movie bertajuk Hot Mess, di mana ia berperan sebagai Jonathan. Kalau dilihat-lihat sampai sejauh ini ya, Netflix bener-bener gak main-main buat memilih para cast yang diyakini bisa menghidupkan para karakter di versi live action nantinya. Peran super duper berat pasti dimiliki oleh para cast mengingat mereka membawa nama serial yang udah disukai oleh banyak orang di dunia. So far so good lah intinya. Lagian sepertinya udah mulai boleh nih kita sedikit berekspektasi positif. Well, selain pengumuman mengenai pemeran Shanks di informasi mengenai live actionnya, belum ada kabar lebih lanjut baik itu trailer maupun tanggal pasti penayangannya. Ya, Mr. K pribadi juga gak berharap cepet-cepet sih, karena tahulah banyak aspek yang harus dipersiapkan untuk membuat serial live action ini. So, bersabar sedikit kayaknya lebih oke daripada cepet-cepet hasilnya malah gak memuaskan. Apapun itu, mari kita tunggu aja ya guys informasi lebih lanjut mengenai live action One Piece ini. Number 3, One Piece Movie Red. Wah. Poin pembahasan selanjutnya yakni mengenai movie terbaru One Piece, yakni Red. Seperti yang udah disampaikan, movie ini direncanakan akan tayang pada 6 Agustus mendatang di Jepang. But untuk penayangan di seluruh dunia, khususnya Indonesia ya, masih belum ada informasi lebih lanjut. Nah, melalui live stream ini juga disampaikan semua desain para karakter SHP Crew di movie-nya nanti, sekilas mereka semua punya style yang ala-ala cyberpunk gitu. Jadi kelihatan makin sangar.
Gak cuma menyinggung soal key visual serta desain karakter ya, kita juga diberitahu adanya karakter misterius yang hadir di film itu. Adapun karakter yang dimaksud adalah gadis misterius yang kedua telinganya nampak ditutupi headphone dengan rambut setengah merah setengah putih. Kalau kita sedikit mengutip perihal permintaan khusus Oda Sensei, ia sempat meminta bahwa karakter perempuan harus punya peran yang penting di film Red ini. Nah, dengan dimunculkannya si gadis misterius, kayaknya sedikit menjawab perempuan mana yang akan punya peran penting di sepanjang cerita film Red nanti. Aduh, jadi makin gak sabar aja Mr. K nantikan film ini. Oh ya, di tahun 2022 ini, serial One Piece gak berasa udah menginjak usia 25 tahun. Untuk merayakan 25 tahun proyek One Piece yang tepatnya jatuh di tanggal 22 Juli mendatang, kita disajikan logo untuk perayaan itu. Visual dari logo tersebut kita bisa melihat momen ikonik di mana Shanks memberikan topi jeraminya kepada Luffy. Kesan nostalgianya berasa banget ya. BTW, dengan melibatkan Shanks di logo ini, apakah menjadi pertanda bahwa Shanks akan beraksi lebih intens di tahun 2022? Who knows? Number 4, game information. Terakhir, poin pembahasan kita perihal game One Piece nih. Nah, sebagai peringatan 25 tahun proyek One Piece gak tanggung-tanggung loh. Ada 2 game rilisan terbaru yang direncanakan rilis di tahun 2022. Yang pertama ada One Piece Card Game yang direncanakan rilis di Jepang pada Juli 2022. Sedangkan untuk perilisan game ini di seluruh dunia harus menunggu informasi lebih lanjut. Terus di dalam card game nantinya akan hadir dengan 4 deck dasar yang terdiri dari Straw Hat Pirates, Wars Generation alias Supernova, Beast Pirates, dan The Seven Warlord of the Sea alias Shichibukai. So, buat kalian yang seneng mainin kartu, semacam game Yu-Gi-Oh dan semacamnya lah, sepertinya One Piece Card Game bisa jadi opsi yang menarik buat kalian nantikan dan mainkan. Lalu selain card game ada juga nih game RPG khusus One Piece yang direncanakan tayang tahun ini. Game tersebut bernama One Piece Odyssey. Proyek game ini juga melibatkan perusahaan Bandai Namco yang memang sering membuat proyek game terkenal. Game ini nantinya akan menyajikan petualangan menarik bersama SHP Crew. Yang istimewanya dari perilisan game ini ada keterlibatan Odachi dalam membuat desain karakter di dalamnya. Terlebih game One Piece Odyssey secara khusus mendapatkan pujian dari Oda Sensei. Beliau menyebutkan rasanya ia udah bikin desain karakternya 3 tahun silam dah, dan akhirnya penantian tersebut terjawab. Nah, begitu melihat video game itu ya, Oda Sensei terkesima dan merasa ia seperti menonton sebuah film. Wah, kalau dilihat dari trailernya sih emang iya, visualnya emang bagus banget. Again and again, buat kalian para gamer yang cinta petualangan bersama Our Baka Senjo, kayaknya perlu nih mainin game One Piece Odyssey ini. Atau kita mainin bareng-bareng, karena jujur Mr. K bakalan tamatin game ini di channel Mr. K dan Izzy. Kenapa nggak di channel ini? Well, Bandai Namco sering rese masalah copyright. Back to topic, game tersebut akan bisa dimainkan di PS4 maupun PS5 dan beberapa perangkat konsoler lainnya yang mendukung dan juga PC. Untuk detail perilisannya belum diumumkan secara pasti, yang jelas bakalan tahun ini kok. Jadi sambil nunggu ya, mungkin kita bisa nabung dulu. Oke, kayaknya kurang lebih itu semua rangkuman informasi mengenai One Piece Big News pada 28 Maret kemarin. Terus mana nih kabar yang paling bikin kalian kegirangan? Terutama para bangkotan yang senyum-senyum jadi silent viewer doang, gimana nih pendapat anda oi? So, see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam.